Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Profesor Dr. Sarkadi MSI. Saya berasal dari program studi PPKN. Sekarang dipercaya sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Di dalam perkuliahan di perguruan tinggi, termasuk di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, kita mengenal istilah MBKM. MBKM itu artinya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalau di SMA kita mengenal kurikulum merdeka, di perguruan tinggi kita mengenal istilah MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Artinya apa? Artinya mahasiswa harus terlibat, ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan MBKM. Esensi dari MBKM itu sebetulnya bagaimana seorang mahasiswa tidak hanya belajar dari prodinya saja, tetapi juga bisa belajar di tempat lain, di perguruan tinggi lain, untuk menimba ilmu pengetahuan yang Anda inginkan, ya. Jadi nanti ada program-program MBKM, ya, ada program-program MBKM. Di Universitas Negeri Jakarta ada 2 program studi atau 2 model yang dikembangkan, ya, minimal ada 2, ya, tentang MBKM ini. Yang pertama adalah program magang. Program magang ini diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang berasal atau dia berasal dari program studi yang non kependidikan. Dia harus magang. Magang ini dalam 1 semester, ya, dihitung 20 SKS. Apakah Anda di industri, di perusahaan, atau dimanapun, Anda akan mengikuti program magang itu dan wajib lulus. Bagi mahasiswa yang kependidikan, wajib MBKM-nya adalah program PKM, program keterampilan mahasiswa, ya, yang ada di sekolah. Jadi nanti Anda datang ke sekolah untuk melakukan praktek itu, ya, praktek keterampilan mengajar, ya, PKM, ya, yang dulu dikenal istilah dengan PPL, ya. Itu pun Anda harus mengikuti dalam waktu 1 semester, dihitung 20 SKS. Bukan hanya PPL dalam pengertian mengajarnya saja, tapi juga di sana ada mata kuliah lain yang ditempuh oleh Anda, dihitung nanti 20 SKS. 20 SKS, ya. Nah, itu wajib, ya, wajib. Program-program MBKM lain sangat banyak, ya, yang ditawarkan oleh kementerian itu ada 9. UNJ minimal 2 itu Anda ikuti, Anda sudah memenuhi syarat. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana untuk mengikuti program kedua tadi? Nah, tentu bagi yang magang ataupun yang PKM itu dilakukan setelah Anda menempuh lebih dari 6 semester, ya, lebih 6 semester, atau semester ke-6 Anda sudah boleh melakukan MBKM. Jadi semester 6, semester 7 Anda boleh melakukan MBKM dengan 20 SKS-nya. Apa sih tujuannya? Apa sih harapannya? Harapannya adalah tadi saya sampaikan bahwa Anda kuliah tidak hanya melulu di bangku kuliah, tidak hanya berteori di bangku kuliah, tapi juga Anda diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang atau menopang Anda sebagai seorang mahasiswa. Misalnya yang non pendidikan bisa magang di industri, yang pendidikan bisa PKM di sekolah, atau praktek-praktek lain, ya. Misalnya seperti yang tadi saya sampaikan ada 9, misalnya praktek bagaimana melakukan penelitian, bagaimana melakukan pengabdian masyarakat, bagaimana Anda melakukan kegiatan misalnya bela negara. Nah, semuanya itu bisa dilakukan. Tapi di Universitas Negeri Jakarta minimal 2 itu Anda harus tempuh. Apa tujuannya? Tujuannya tentu agar Anda lebih memahami konsep-konsep yang teori-teori yang dilakukan di bangku kuliah untuk dipraktekkan dalam kehidupan nyata, baik itu di perusahaan, di industri bagi yang non kependidikan, maupun di sekolah bagi mahasiswa yang berasal dari kependidikan. Yang non kependidikan itu mahasiswa mana saja kalau di Fakultas Ilmu Sosial? Ada mahasiswa sosiologi, ada mahasiswa ilmu komunikasi, ada mahasiswa geografi, ada mahasiswa hubungan masyarakat dan komunikasi digital, ada juga mahasiswa yang berasal dari program studi usaha perjalanan wisata.
semuanya dilakukan magang ya sebagai MBKM-nya. Sementara bagi mahasiswa yang berasal dari kependidikan, misalnya program studi pendidikan geografi, pendidikan sejarah, ya, pendidikan sosiologi, pendidikan agama Islam, pendidikan IPS, pendidikan PPKN ya, nah, itu magangnya atau MBKN-nya itu di sekolah dalam bentuk praktek keterampilan mengajar. Minimal itu. Jika dua program itu dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa FIS, maka Anda sudah melewati program MBKM yang dicanangkan oleh kementerian. Tapi kalau Anda yang lebih luas lagi, 9 program itu bisa dilakukan. Tapi tentu tidak mungkin dilakukan semuanya. Kenapa? Waktunya tidak terkejar ya. Bisa juga program MBKM pertukaran pelajar misalnya ya. Pertukaran pelajar, mahasiswa FIS kuliah di perguruan tinggi lain. Itu boleh. Atau perguruan tinggi lain kuliahnya di FIS. Itu boleh. Itu juga masuk kategori magang. Nah ini banyak dilakukan juga model seperti itu ya. Model seperti itu. Inilah saya kira teman-teman sekalian program MBKM yang dicanangkan oleh kementerian dan dilakukan semuanya oleh seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia ya. Mudah-mudahan dengan program ini Anda akan semakin berkualitas, diri Anda tidak terkungkung dalam satu ruangan tertutup di Fakultas Ilmu Sosial saja, tapi Anda juga bisa berkembang, bisa menimba ilmu dari berbagai perguruan tinggi lain, dari berbagai media lain yang tentu akan menjadikan Anda semakin hebat. Lulusannya nanti semakin hebat, semakin berkualitas. Selamat mengikuti MBKM. Selamat datang di kampus MBKM juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.